Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bu Hani berharap semoga kalian semua dan sekeluarga sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan Bu Hani dengan materi terbaru, yaitu tentang iklan sarana komunikasi. Ya, nah materi yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster. Iklan, slogan, poster kalian sudah pasti tahu ya apa itu. Nah, sudah pasti sering melihat apalagi iklan. Nah, iklan ini kalian sudah pasti sering melihat di televisi, media sosial, bahkan di media cetak, koran. Apa sih pengertian dari iklan, slogan, dan poster? Ya, yang pertama yaitu iklan. Nah, iklan dapat diartikan sebagai teks mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang, jasa, informasi, atau imbauan. Khalayak itu merupakan orang banyak, masyarakat. Nah, jadi iklan ini bertujuan untuk membujuk orang-orang masyarakat agar tertarik membeli barang ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan, ataupun bisa berupa informasi seperti contohnya lowongan pekerjaan. Nah, jadi seseorang tersebut menjadi tahu bahwa ada lowongan di perusahaan tersebut, ataupun imbauan seperti contohnya iklan layanan masyarakat. Nah, para Kementerian Kesehatan akan memberikan iklan layanan masyarakat, misalkan contohnya berupa informasi cara mencegah demam berdarah. Nah, lalu selanjutnya ada slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan pegangan hidup. Nah, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, slogan ini biasanya kata-katanya pendek namun bermakna. Nah, ini sebagai dasar tuntunan pegangan hidup. Nah, dengan membaca slogan tersebut, seseorang akan berpengaruh untuk kehidupannya sebagai pegangan hidupnya. Biasanya kata-katanya ini sangat positif. Contohnya seperti di kelas. Nah, di kelas itu suka ada tuh yang ditempel di tembok berupa kata-kata. Nah, itu merupakan slogan. Nah, selanjutnya yaitu poster. Nah, poster adalah plakat. Nah, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Nah, biasanya poster itu biasanya juga berupa pemberitahuan, entah itu pemberitahuan suatu acara ya. Nah, poster juga mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, kalau poster ini sangat menarik ya, dia ada gambar dan kata-kata. Nah, selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi iklan, slogan, atau poster. Apa sih fungsi iklan? Fungsi iklan terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama, memberikan informasi. Nah, dari iklan, seseorang akan mengetahui pengetahuan. Nah, yaitu memberikan pengetahuan kepada konsumen agar mereka sadar akan produk perusahaan tersebut. Biasanya di dalam iklan itu ditulis atau disebutkan yaitu tentang bahan-bahan produk tersebut, terdiri dari bahan apa ataupun terdiri dari bahan dasar atau vitamin-vitamin yang terdapat di dalam produk tersebut apa. Ya, ini suatu pengetahuan. Lalu yang kedua, mempersuasi, ya, membujuk. Nah, membujuk yaitu memberikan bujukan kepada masyarakat umum untuk mencoba produk yang diiklankan perusahaan. Nah, di sini terdapat kata-kata bujukan, ayo beli, ayo cobalah. Nah, itu merupakan kata-kata persuasi atau persuasif.
membujuk agar seseorang mencoba atau membeli produknya. Lalu mengingatkan, memberikan stimulus kepada masyarakat agar senantiasa ingat terhadap produk yang diiklankan tersebut. Apa sih stimulus? Nah, stimulus ini adalah suatu kata-kata atau suatu yang dapat membuat seseorang agar ingat selalu. Nah, di sini contohnya seperti cintai ususmu. Nah, minum Yakult tiap hari. Nah, ini kan dari kata-kata tersebut seseorang menjadi ingat, oh ya, Yakult, dengan mencintai usus minum Yakult, atau Indomie seleraku. Jadi terdapat suatu kata-kata yang membuat seseorang ingat produk tersebut. Lalu selanjutnya memberikan nilai tambah. Nah, iklan harus bisa memberikan nilai tambah produk dan mempengaruhi persepsi konsumen positif. Nah, di sini apa maksudnya? Yaitu di dalam suatu iklan itu harus memberikan nilai tambahan, yaitu memberikan suatu kata-kata yang dapat membuat orang terpengaruh, tertarik. Contohnya, ayo gunakan body lotion ini, dijamin 7 hari kulitmu akan putih. Nah, itu merupakan memberikan nilai tambah, jadi sesuatu yang membuat seseorang terpengaruh. Lalu mendampingi. Nah, salah satu fungsi utama dari iklan adalah mendampingi atau memfasilitasi upaya-upaya perusahaan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang membuat produk tersebut atau perusahaan-perusahaan yang memberikan iklan lowongan pekerjaan itu akan mendapatkan fungsi dari iklan tersebut, yaitu seseorang menjadi tahu. Nah, selanjutnya yaitu poster. Nah, fungsi poster yaitu sebagai media promosi atau informasi. Entah itu promosi acara, seperti adanya konser ataupun apa, atau informasinya sesuatu yang positif. Contohnya seperti informasi tentang cara mencegah demam berdarah. Tadi itu juga bisa berupa poster untuk menjaga lingkungan atau menjaga bumi, ataupun mengajak seseorang agar selalu rajin, ataupun untuk para siswa agar giat belajar. Ini merupakan informasi. Lalu fungsi slogan. Nah, untuk mendidik masyarakat, untuk memacu semangat atau motivasi cita-cita, untuk mempengaruhi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, slogan ini berupa kata-kata yang dapat mempengaruhi seseorang. Selanjutnya, struktur atau pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu judul, yaitu bagian yang diletakkan di bagian paling atas dan dilihat pertama kali oleh orang. Tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul, ya, tidak semuanya mencantumkan judul. Nah, lalu nama produk atau jasa, yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang akan ditawarkan. Nah, deskripsi yaitu bagian menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, ditulis dengan menarik, dan cara mendapat produk tersebut, alamat atau nomor yang bisa dihubungi. Ya, nah sebenarnya ini tidak hanya iklan. Poster pun bisa memasukkan deskripsi, misalnya mengajak seseorang untuk mengikuti acara tersebut. Nah, biasanya di bawahnya terdapat nomor kontak yang bisa dihubungi, atau nama produk jasa. Kalau dalam slogan seperti diberitahu nama acaranya apa, ataupun nama ajakannya itu seperti apa, untuk misalnya mencegah demam berdarah, itu merupakan namanya atau judulnya juga bisa. Selanjutnya yaitu ada perbedaan iklan, slogan, dan poster. Nah, terdapat perbedaan. Nah, yang pertama, iklan itu berupa teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Nah, jadi di dalam iklan itu bisa berupa gerak atau suara. Nah, seperti kan iklan yang di dalam televisi. Nah, itu kan ada gerakan dan suara, atau iklan di radio, suara saja, atau di media sosial. Nah, dia juga terdapat unsur gambar dan kata-kata. Lalu slogan. Nah, slogan mengutamakan unsur kata-kata. Jadi, slogan hanya berupa kata-kata. Namun ada juga yang ditambahkan sedikit gambar. Lalu ada poster. Nah, poster ini sama ya, teks persuasif. Nah, jadi persamaannya sama-sama teks persuasif menggunakan kata-kata ajakan
atau bujukan. Nah, perbedaannya yaitu mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Jadi dalam poster ini dikuatkan gambarnya dan kata-kata. Nah, dicetak di kertas dan dipajang tempat-tempat umum. Ini merupakan contoh dari iklan. Ya. Ini iklan produk. Nah, produk pembelian barang. Ini berupa minuman. Lalu ada juga layanan masyarakat, ada iklan baris yang ada di koran, lalu iklan layanan masyarakat juga ini. Selanjutnya contoh slogan. Ini slogan ya, kata-kata rajin belajar pasti pintar. Usaha terus meskipun situasi semakin sulit, sukses. Hidup sehat tanpa merokok. Singkat namun bermakna. Selanjutnya poster. Di sini ada contoh 12 tahun atau 12 harta karun. Nah, 12 harta karun sini maksudnya adalah sekolah 12 tahun. Mengubah kemiskinan dengan pendidikan. Jadi, pendidikan ibarat harta karun. Selanjutnya ada poster cegah penularan COVID. Lalu jaga hidup kita, jaga bumi kita. Nah, selanjutnya materi menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster. Bagaimana sih cara menyimpulkannya? Nah, yang pertama bacalah dengan cermat kalimat dalam teks iklan, slogan, atau poster. Nah, kalimat yang ada di iklan, slogan, atau poster kalian baca dulu. Nah, lalu temukan ide pokok dalam iklan, slogan, atau poster tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan merupakan ide pokoknya yaitu tentang menjaga bumi. Ya, dengan menjaga bumi, maka hidup kita juga akan terjaga. Nah, lalu disimpulkan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Nah, kamu tulislah dengan menggunakan kalimat sendiri. Ini contoh dari menyimpulkan iklan. Di sini ada contoh iklan baris yang ada di koran. Tanah dijual, yaitu di sini disimpulkan dijual tanah yang berlokasi di pinggir jalan Supratman Raya nomor 81. Nah, luas 850 meter, harga per meter sebesar 2,5 juta. Nah, surat-suratnya lengkap, lokasinya bagus dan strategis. Yang berminat dapat menghubungi di nomor HP. Nah, lalu ini juga ada cara menyimpulkan slogan. Nah, dibaca dulu nih, orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Nah, berarti kan ini ide pokoknya merupakan apa? Orang terpelajar, lalu waktu luangnya. Nah, lalu belajar. Nah, disimpulkan, orang yang terpelajar tidak akan membuang waktu luangnya dengan sia-sia. Dia akan memanfaatkan waktu luangnya dengan baik, yaitu dengan belajar. Selanjutnya, menyimpulkan poster. Di sini ada kalimat, ingat, sampah tidak bisa berjalan sendiri ke tempatnya. Berarti ide pokoknya itu tentang sampah. Nah, sampah dan pada tempatnya. Nah, ditulislah simpulannya. Maksud dari poster tersebut adalah mengingatkan kepada manusia bahwa sampah itu tidak bisa berjalan sendiri ke tempatnya, ya. Maka manusialah yang harus berjalan sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, hanya itu saja penjelasan Bu Hani hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.